Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai notasi sigma. Jika pada buku paket kalian bab pertamanya adalah induksi, jadi sebelum kita memasuki materi induksi, kita akan mempelajari materinya itu, yaitu notasi sigma. Jadi notasi sigma itu apa? Notasi sigma ini dia suatu simbol, makanya dibilang notasi ya, suatu simbol yang memudahkan kita dalam menulis suatu kumpulan penjumlahan bilangan. Seperti itulah. Oke, mari kita lihat ilustrasinya. Diberikan sini ada suatu kumpulan penjumlahan bilangan yang sangat banyak, tapi syaratnya itu dia bilangannya harus terurut ya. Nah, di sini juga saya ilustrasikan bilangannya itu terurut. Bilangan terurut itu maksudnya seperti apa? Dia tidak dikelang-kelang. Nah, jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan terurut. Nah, kalau dia 1, 2, 4, 5, 7, nah itu dia tidak terurut karena ada beberapa bilangan yang bolong, dia tidak sesuai lah urutannya begitu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Diberikan suatu kumpulan bilangan, diberikan suatu penjumlahan bilangan terurut lah ini ya, dari 1 sampai 100. Kalau membuat ini kan kalau di buku kan panjang, makanya untuk memudahkan kita menulis bentuk penjumlahan tersebut, makanya kita buat atau dimunculkanlah suatu cara untuk memudahkan kita, yaitu nanti namanya adalah sigma atau notasi sigma. Oke. Nah, ini juga salah satu contohnya. Dia bilangan terurutnya tapi dipangkatkan 2. Dan contoh selanjutnya nanti pangkatnya yang terurut, bisa juga seperti itu. Nah, bilangannya tetap tapi pangkatnya terurut. Nah, ini juga masih dalam ilustrasi-ilustrasi dari notasi sigma. Jadi apa sebenarnya notasi sigma itu? Ya, notasi sigma itu ini lambangnya ya. Tanda seperti ini ya. Oke. Adalah cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, notasi sigma ini untuk mempersingkat kita untuk menuliskan penjumlahan yang terurut atau berurut dalam baris bilangan ya. Paham sampai situ ya? Oke. Jadi nanti bentuk umumnya seperti ini. Jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya begini. Ini tadi notasi ini dibaca sigma ya. Bacanya begini, sigma, baru ke sini UK. Di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Oke, saya ulangi ya cara bacanya. Sigma di mana sigma UK di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Ini bacanya bukan K sama dengan 1, tapi K dimulai dari 1. Dimulai dari 1 sampai ke N. Ini nanti bisa saja dia dimulai dari 0. Tergantung ya soalnya. Bisa juga dia dimulai dari 4. Tergantung soalnya apa. Tapi biasanya bentuk umumnya ya ini K dimulai dari 1 sampai ke N. UK di sini apa? Nanti akan saya jelaskan lebih spesifiknya dari contoh. Kalau di sini saya bilang UK itu dia rumus ke N-nya. Misalkan tadi
polanya tadi kan ada yang bilangan berurutannya tadi kan ada dia yang pangkat. Nah, berarti bentuknya itu nanti sini bisa pangkat. Nanti kita misalkan sebagai apa? Misalkan sebagai UKK juga, atau K, atau I, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau di sini kita buat dia sebagai K, berarti di sini kita buat sebagai K. Sedangkan kalau kita buat di sini sebagai I, berarti di sini juga dibuat sebagai I. Bentuk bentuk variabel yang di sini dengan bentuk yang di sini dengan yang di sini, bentuk variabel yang di sini dengan yang di sini nggak boleh berbeda, harus sama. Misalkan di sini U, di sini U, di sini I, di sini I. Pak, ini kenapa UK tapi di sini K aja, Pak? Nah, kan di sini variabelnya saya ambil K, makanya saya buat di sini K, gitu ya. Jadi dijelaskan bahwasanya K itu batas bawah. Nah, itu batas bawah ya. Makanya dia dimulai dari 1 dan N itu batas atas. Ini dia. Batas atas itu apa? Bilangan terakhirnya yang dituju. Nah, misalkan tadi kan ada contoh dia sampai 100, berarti dia tadi N-nya tadi sampai 100 begitu. Dan UK-nya tadi adalah rumus suku ke N-nya. Oke, kita kembali ke contoh tadi. Nah, jadi bagaimana untuk menuliskan notasi sigma dari sini? Ya sudah. Misalkan variabelnya apa yang mau kita buat dari sini? Nah, di sini saya buat variabelnya sebagai K. Ya sudah. Kita ilustrasikan bahwasanya sigma K. Nah, dia dimulai dari berapa bilangannya? Dimulai dari 1. Makanya dia K, sigma K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke berapa dia bilangannya? Sampai ke 100. Oke ya. Dan yang kedua. Nah, ini pangkatnya ya. Oke, yang perlu kalian perhatikan pertama ya ini. Dimulai dari berapa sampai ke berapa. Oke, ini kan dimulai dari 1, berarti batas bawahnya 1, batas akhirnya sampai 100. Bentuk polanya itu apa? Pangkat 2. Nah, di sini mau kita ilustrasikan sebagai apa? Variabelnya pasti sebagai K. Berarti K pangkat 2. Berarti K pangkat 2, K pangkat 2 kan? Oke. Sehingga sigma K pangkat 2, di mana K dimulai dari 1 sampai 100. Oke, bagaimana kalau untuk yang ketiga? Ini dia ilustrasinya. Oke, nah ini polanya tapi 777. Nah, sama semua ya. Tapi bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu adalah yang atasnya. Kan ada dia pola berurutannya kan. Tapi dia di pangkat. Berarti polanya bagaimana? Ya sudah, berarti kan sini tetap 7. Berarti variabelnya nanti kita buat jadi pangkat. Berarti 7 pangkat K. Sehingga bentuk sigmanya adalah sigma 7K, 7 pangkat K, di mana K dimulai dari 1 sampai 100. Seperti yang saya bilang tadi ya, variabel di sini pasti sama dengan di sini. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Kira-kira paham ya sampai situ ya. Oke, mari kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Ini perlu kalian catat dan kalian pahami ya. Nanti juga akan saya berikan contohnya. Oke. Sifat yang pertama itu jika sigma K, di mana K dimulai dari 1 sampai N. Nah, ini bentuk rumus yang dasarnya tadi ya. Pasti sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 sampai seterusnya sampai ke Kn. K1, K2 ini apa? Ya ini pola bilangannya tadi. Misalkan kalau dia K, berarti kan K1 itu sebagai 1. K2 itu sebagai 2, K3 itu sebagai bilangan 3, K4 sebagai bilangan 4, dan seterusnya sampai ke bilangan N yang dituju ya. Oke, sifat kedua. Jika diberikan sigma UK, mana K dimulai dari 1 sampai N sama dengan sigma UI, di mana I sama dengan saya ulang ya, sigma UI di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Ini maksudnya apa? Bentuk pola bilangannya itu sama, kiri dengan ruas kanan. Misalkan
1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, yang di ruas kiri kita jadikan sebagai UK, yang di ruas kanan sebagai UI. Kan sama aja kalau dijumlahkan kan, dan bentuk polanya juga sama. Oke, sifat ketiga. Sigma C di mana K sama dengan, sorry saya ulang ya, sigma C di mana K dimulai dari M sampai ke N. Oke, di mana C adalah konstanta. Ini maksudnya bagaimana? Oke, nanti akan saya ilustrasikan di contoh ya. Ini kalian perhatikan saja bentuknya seperti ini. Berarti nanti kalau dia begini maksudnya. Ini berarti nanti dia bentuknya konstanta, bukan variabel nanti di notasi sigmanya atau bentuk bilangannya ya. Oke, ini rumusnya nanti ya. Oke, yang sifat keempat. Sigma C kali K, mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Itu pasti hasilnya begini. C sigma K di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Maksudnya nanti ini ada konstanta dikalikan dengan variabel. Nanti konstantanya bisa kita pindahkan dia keluar, jadi nanti sisanya dia bentuk variabelnya. Ini salah satu contohnya bisa seperti ini. Sigma 2K di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Nah, jadi 2-nya itu dipindahkan keluar, jadi 2 dikali sigma K di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sifat kelima di mana nanti bentuknya sigma UK plus minus VK, dimana nanti K dimulai dari 1 sampai ke N. Nanti akan berubah bentuknya menjadi sigma UK, dimana K dimulai dari 1 sampai ke N, tambah plus minus sigma VK, dimana K dimulai dari 1 sampai ke N. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, di sini nanti dijelaskan bahwasanya nanti batas bawah dan batas atasnya itu nanti sama. Bentuk ini dengan ini nanti akan sama ya. Dan ini ya. Nah, nanti ilustrasinya begini. Sigma 2K tambah 3K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Nah, nanti bentuk itu diuraikan menjadi sigma 2K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke N, ditambah sigma 3K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Kira-kira begitu ya. Dia maksudnya intinya diuraikan bentuknya itu ya. Biar kita nanti bisa mencari nilai hasilnya. Kemudian, kita lanjut sifat ke-6. Dia mana bentuknya sigma K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke M, ditambah sigma K, di mana K dimulai dari M tambah 1 sampai ke N. Itu akan menghasilkan sigma K, di mana K dimulai dari 1 sampai ke N. Nah, ini maksudnya begini. Nilai batas bawahnya itu dan batas atasnya itu berbeda. Nah, tapi ada syarat yang diperkenankan jika dia selisihnya 1. Nah, nanti kita akan lihat di contoh biar lebih jelasnya ya. Oke, itu sifat ke-7. Jika sigma K, di mana K dimulai dari M sampai ke N, itu sama artinya dengan sigma K dimulai dari M tambah P, di mana N tambah P. Ini akan, saya ulang. Sigma K, di mana K dimulai dari M sampai ke N, itu akan menghasilkan sigma K dikurang P, di mana K dimulai dari M tambah P, sampai N tambah P. Sama artinya juga nanti bentuknya sigma K tambah P, di mana K dimulai dari M kurang P, sampai N kurang P. Ini nanti saya contohkan saja biar lebih paham, karena agak rumit untuk menjelaskannya. Oke, untuk yang ke-8, yang terakhir, sigma K, di mana K dimulai dari N sampai ke N. Ini artinya batas atas dan batas bawahnya itu sama. Jadi misalkan sigma 2K dimulai dari 1 sampai ke 1, ya sudah, bilangannya nanti cuma bentuknya itu ya 1. Begitu. Nggak dibilang terurut ya terurut juga. Tapi bilangannya cuma 1. Oke, paham sampai situ ya.
Oke, kita ke contoh.